يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع. يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, khalaqal insana 'allamahu al-bayan, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana zidna 'ilma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal 'alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir lana kulla 'asir fa taysirul 'asiri 'alaika yasir fa anta maulana wa ni'mal maula wa ni'man nasir. Amma ba'du. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Baik, insyaallah hari ini kita akan masuk ke bab ketiga daripada pembahasan matan Tuhfatul Atfal, yaitu yang pertama adalah bab muqaddimah, kemudian bab hukum nun sakinah dan tanwin. Sekarang kita masuk ke bab mim dan nun bertasydid. Baik, kita sambil menunggu kertas pegangan, kita akan mulai murajaah untuk hafalan kita dari bab muqaddimah. Siap semuanya? Siap. Oke. Tawakkal 'ala Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-muqaddimah. Yaqulu raji rahmatil ghafuri. Dauman Sulaimanu huwal jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا الميهي ذي الكمال. أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب. باب النون الساكنة، باب أحكام النون الساكنة والتنوين. نعم، أحكام النون الساكنة والتنوين. للنون إن تسكن وللتنوين أربع أحكام فخذ تبييني. فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فلتعرفي. همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثبتت. لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا
تدغمك دنيا ثم صنوان تالا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كر غنة والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثانا كم جاد شخص قد ساما دم طيبا زد في توقا ضع ظالما Hasan, barakallahu. Baik, sebelum masuk ke bab ketiga, mungkin kita sedikit flashback. Saya ingin tanyakan beberapa hal. Yang pertama, apakah apa yang dimaksud dengan al-jamzur? Jamzur. Makan apa sih? Makan siang apa makan malam? Maka yaitu adalah al-jamzur, suatu tempat di mana? Di Ukraina apa Rusia? Di daerah Mesir. Nah, Hasan. Kemudian di muqaddimah disebutkan finnuni wat tanwini wal mududi. Jadi fi wa ba'du hadzal nazmu lil muridi finnuni wat tanwini wal mududi. Pertanyaannya, apakah Tuhfatul Alfan hanya membahas hanya hukum nun, hukum tanwin dan juga mad-mad? Nah, selain 3 ini apa? Sebutkan yang lain. Mim bertasydid, habis itu macam-macam lam. Selain itu ya, mithlain, mutaqaribain dan mutajasinin. Kemudian siapa nama guru daripada Syekh Al-Jamzuri, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? Siapa nama gurunya? Al-Mihi. Ya, nama gurunya memiliki julukan Al-Mihi. Dari daerah namanya Al-Mih. Mih itu daerah Mesir juga sama. Kemudian di dalam bab nun sukun dan tanwin ada berapa hukumnya? Ada 4. Yang pertama izhar halqi atau izhar haqiqi? Izhar halqi. Kenapa halqi? Karena huruf-hurufnya muncul dari al-halq, yaitu adalah tenggorokan. Hurufnya ada berapa? Situn rutibat al ta'rif. Ada 6 ya. Huruf hamzah, kemudian apa lagi? Ha, ain, ha, ghain dan kha sesuai urutan makhraj. Hamzah, kemudian ha, ain, ha, ghain, kha. Hukum yang kedua setelah idhar apa? Iqlab atau idgham? Naam, sentum. Idgham ada berapa? Ada 6. Siapa yang jawab 6 itu? 6 hurufnya. Nah, belum selesai bertanya. Betul dia, betul. Idgham ada 6 hurufnya, bukan macamnya. Hurufnya ada 6. Kalau macamnya ada kalau ada di bab ini ada 2. Yang itu adalah idgham bi ghunnah dan juga idgham bila ghunnah. Secara keseluruhan di huruf idgham terangkum dalam kata yarmaluna. Kemarin apa yarmaluna? Selain yarmaluna, riwayat lain apa? Yarmuluna. Kalau yarmaluna artinya apa? Saya kurang tahu artinya. Kalau yarmuluna itu artinya adalah lari-lari kecil ketika tawaf ramal. Kemudian
idgham bi gunnah terangkum huruf-hurufnya menjadi satu kata, yaitu adalah yanmu. Nah, ini ada beberapa kata di dalam Al-Qur'an, ada 4 kata, hanya 4 kata saja ketika nun sakinah bertemu dengan huruf waw atau huruf ya di dalam satu kata. Contohnya dunya dan juga sinwan. Nah, ini disebutkan apa namanya? Hukumnya apa? Ketika misalkan Ustaz Sidik ditanya sama santrinya, Ustaz Yudi misalkan santrinya ditanya, Ustaz ini dunya sama sinwan kenapa nggak di idgham bi gunnah, Ustaz? Nah, gimana Ustaz Sidik jawabnya? Pengecualian, dia betul sekali. Pengecualian. Nah, nama hukumnya apa? Ustazah ada yang tahu nama hukumnya? Idhar mutlak ya. Dunya sinwan. Namanya idhar mutlak. Kemudian huruf, tadi kan kita sudah tahu kalau huruf idgham bi gunnah yaitu adalah yanmu. Sementara idgham bi ghairi gunnah adalah huruf lam dan ra. Nah, disebutkan di dalam bait fil lami war ra tsumma karrirannah. Nah, karrirannah di sini artinya apa? Diulang. Apa yang diulang? Huruf ra apa huruf lam? Apa dua-duanya? Kalau dua-duanya gimana bacanya? Alhamdulillah. Ar-Rahman. Enggak ya. Ini karrironnah di sini memang artinya secara bahasa artinya adalah diulangi, yaitu adalah huruf ra. Tapi maksudnya bukan diulangi. Maksudnya adalah berikan sifat takrir. Takrir di dalam huruf ra. Jadi jangan satu saja ra-nya. Misalkan Ar-Rahmanir Rahim. Dia harus ada pengulangan ra-nya 2 kali. Ya, ra sukun dan juga ra yang berharokat ketika ra-nya ini adalah bertasydid. Kemudian yang ketiga adalah iqlab. Iqlab ini hurufnya ada berapa? Ada 10 atau 14? Ada berapa? Ada 1. Harfun wahid. Ma huwa? Al-ba. Iqlab. Apa arti secara bahasa iqlab? Membalik ya. Qalbun. Artinya dari membalik. Qalbun, hati disebut qalbun karena mudah berbolak-balik, enggak stabil. Kemudian yang keempat, warabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Al fadili yang pertama artinya apa? Sisa. Yang kedua, wajibun lil fadili yang kedua, orang yang mulia. Nah, di dalam ikhfa ada 14 hurufnya, betul atau tidak? Betul salahnya. Ustaz Majid main aman ini, betul salahnya. Ada 15. Betul 15 atau 14? 15. Nah, ada 15. Apa saja terangkum di dalam setiap awal huruf daripada kata-kata berikut di kalimat ini. Sifdatsana kam jada syakhsun qad sama dum thayyiban zid fi tuqanta zalima. Nah, ini kita murojaah sedikit supaya namanya mudzakarah supaya enggak lupa, enggak mudah hilang. Karena tujuannya bukan sekedar untuk tahu kemudian lupa, tapi kan kita supaya tahu dan bisa mengamalkannya. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga. Bab yang paling pendek ya. Siapa yang belum setoran bab mim dan nun bertasydid ini? Oh, ini keterlaluan. Enggak, afwan, enggak apa-apa. Baik. Bismillah, insyaallah kita buka bab mim dan nun bertasydid, yaitu bab ketiga. Ahkamun nun wal mim al musyaddadatain, bait ke-17. Baik, kita baca sama-sama. Wa kunna miman thumma nunan shuddida. Wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa kunna ini adalah perintah. Miman, huruf mim
berikanlah dia sifat gunnahnya. Wa gunna huruf mim, kemudian thumma, kemudian huruf nun juga berikanlah sifat gunnahnya. Syuddida, ketika mereka berdua, yaitu adalah huruf mim dan huruf nun bertasydid, maka gunnahkanlah. Maksudnya gunnah di sini sempurnakanlah gunnahnya. Jadi kalau misalkan kita masih bacanya misalkan apa contoh ayatnya? Amma. Nah, amma. Nah, jadi harus ada gunnahnya. Jangan amma yatasaalun. Gunnahnya masih kurang sempurna, harus kita sempurnakan gunnahnya. Dan juga contoh dari huruf mim, huruf nun misalkan anna. Nah, kemudian wasammi kullan harfa gunnatin badal. Dan nampakkanlah setiap daripada huruf gunnah ini nampakkanlah gunnah ya daripada huruf-huruf ini. Nah, ini kita perhatikan di sini terbaca atau tidak ya belakang. Wajib hukumnya bagi para pembaca Al-Qur'an. Nah, ini tanbih ya. Ketika mengucapkan nun dan mim yang bertasydid untuk memanjangkan gunnahnya dengan kadar akmal ma takun. Nah, kemarin kita sudah belajar ada maratibu zamanil gunnah. Ada tingkatan-tingkatan kadar atau tempo membaca gunnah. Yang paling tinggi adalah akmal ma takun. Jadi maksudnya di bait ini ketika ada huruf nun dan huruf mim bertasydid, maka sempurnakanlah gunnahnya. Baik dalam keadaan wasal dan waqaf. Contohnya apa? Wasal dan waqaf. Misalkan wasal, misalkan kita temukan di sini adalah misalkan mana ya, sebentar. Di surat misalkan di sini di surat Ar-Rahman tadi ya. Dalam keadaan misalkan di sini ada mana yang ada gunnahnya huruf nun di sini. Nah, di sini ayat 39. Ini contoh dalam keadaan waqaf. Gimana, ada yang mau contohkan? Coba Ustaz Abi, gimana Ustaz Abi? Bacanya. Ya, mic-nya mana Ustaz Imam? Mic-nya. Coba kita dengarkan dari Ustaz Abi. Masya Allah, ini ketua kurikulum. Langsung baca ini. Padahal dia. Walajan. Ya, yang lebih panjang ja-nya bukan n, bukan nun ya. Ja-nya 6 harakat. Walajan. Nah, asantum. Jadi nunnya ini walaupun dia di akhir ketika waqaf, maka dia panjangnya tetap sama. Ketika dia diwasal, misalkan kalau dibaca diwasal dia sama bacaannya kadarnya dengan ketika dia dibaca waqaf. Nah, milahuna fahimtum? Nah, di sini kurang lebih gambarannya gini ya. Ini mohon maaf, ini nomor 5-nya ini salah. Ada apa ngebak gitu, jadi nggak bisa hapus nomor 5-nya. Intinya gini, maratibu zamanil gunnah, anggap aja nomor 5-nya anggap aja nggak ada. Ini yang pertama adalah akmal ma takun, kemudian kamilah, naqisah, anqas ma takun. Nah,
Tingkatan yang pertama, akmal ma takun ketika huruf nun dan mim itu bertasydid dan juga idgham. Akmal ma takun. Yang kedua adalah kamilah. Ketika huruf nun dan mim dalam keadaan ikhfa. Contohnya apa ikhfa? Al-insana. Nah, al-insana ikhfa. Kemudian kuntum ikhfa juga. Yang ketiga adalah naqisah, kurang. Yaitu ketika huruf nun dan mim dalam keadaan sukun dan berhukum izhar. Intinya dia di dalam huruf nun dan mim sakinah ini dia pertama dia harokatnya sukun. Kalau dia berharokat dia berarti dia ya angkos matakun. Yang keempat, apa ini salah? Nah ini ya nomor 4 salah. Jadi ketika misalkan huruf izhar contohnya apa? An'amta, an'amta, an'a. Nah ini dia tetap ada gunnahnya. Gunnahnya lebih kuat daripada ketika huruf nun dan huruf mim berharokat. Misalkan naninu, mamimu. Coba naninu, mamimu. Coba dipaksakan gunnahnya sekuat-kuatnya, pasti kita nggak akan bisa lebih dari itu. Nah, nggak mungkin. Naninu, mami. Tapi kalau misalkan dia izhar, misalkan an, in, un, am, im, Coba an, in, un, am, im, Nah, jadi kalau misalkan di huruf di dalam tajwid, ilmu tajwid dan tahsin saling bersinergi ya antara teori dan praktek. Jadi kalau misalkan ini nggak apa-apa, nggak usah malu-malu untuk ikut-ikutan praktek. Bagaimana di Jazariyah bunyinya? Walaisa bainahu wa baina tarkihi illa riyadhatu mri'im bifaqihim. Jadi intinya seseorang harus banyak-banyak riyadhah atau banyak-banyak berlatih di dalam huruf ini, di dalam ilmu tajwid ini. Ya mungkin terkesan sangat simpel atau biasa saja, tapi kalau misalkan kita tidak merasakannya atau tidak sering-sering latihan sendiri, bisa latihan sendiri ketika misalkan sedang naik motor di jalan atau misalkan sedang jalan-jalan atau di waktu kosong. Yang penting jangan di kamar mandi. Kalau di kamar mandi nanti bingung orang. Ini ngapain di kamar mandi? Jadi kita manfaatkan waktu yang ada kita untuk berlatih. Jadi berlatih sebelum dan sesudah kita belajar. Nah, di sini ada tanbih, yaitu adalah kadar gunnah tetap harus sesuai dengan tingkatannya, baik bacaan tahqiq, tadwir maupun hadr. Jadi misalkan sekalipun dia tahqiq yang paling apa ya? Kalau tahqiq, tadwir dan hadr ini, tahqiq itu adalah yang paling cepat atau paling lambat? Paling lambat, paling santuy kata Ustaz Abi. Jadi paling santuy contohnya tahqiq itu bacaan kalau misalkan manggil orang sholat Jumat. Nah, bacaan paling santuy gitu. Jadi karena waktunya panjang, jadi akhirnya dia baca dengan tahqiq. Biasanya murotal-murotalnya muammar ya, muammar. Kemudian tadwir ini antara tahqiq dan tadwir. Tadwir antara tahqiq dan juga hadr, tengah-tengah, dia nggak terlalu lambat dan nggak terlalu cepat. Kalau hadr dia yang paling cepat. Nah, ini punya apa namanya ya? Punya posisinya, punya job desk-nya masing-masing. Jadi jangan sampai antum ketika imam bacanya tahqiq. Nanti salam tiba-tiba udah nggak ada jamaahnya karena antum bacanya tahqiq. Tapi jangan juga bacanya hadr terlalu cepat. Ini orang mau sholat atau mau khataman ini. Nah, jadi kalau tahqiq bacanya ketika misalkan sedang talaqi atau sedang tahsin tajwid, itu bacanya tahqiq. Kalau tadwir ini bacanya pertengahan. Ya, pertengahan ketika murojaah biasa.
Jadi yang saya rasakan, saya pernah mencoba untuk tahqiq ketika murojaah atau baca Quran sendiri. Hasilnya apa? Hasilnya capek. Nggak kuat, paling cuma hanya beberapa halaman, nggak bisa satu juz. Luar biasa kalau misalkan dibaca satu juz tahqiq, tidak apa pastinya langsung pegel rahangnya. Kalau misalkan tadwir lagi setoran, apalagi lagi setoran sama misalkan ikhwan, setoran sama Syekh Abu Anas. Dulu Anda pernah bacanya lambat-lambat, ditegur sama sayanya, bacanya cepat aja nggak apa gitu. Kalau hadir kita misalkan mau khataman, misalkan di sini ada Ustaz Jeffrey mau khataman 30 juz ya. Insyaallah. Khataman ya bacanya agak cepet dikit nggak apa-apa. Biasanya orang-orang di ini teman-teman dari NU 30 juz sehari. Bacanya mulai dari subuh selesainya jam 10 malam. Itu dia bacanya hadir. Nggak mungkin dia bacanya tahqiq selesai. Jadi kita tartil di mana saat? Nah, tartil ini gimana maksudnya? Tartil di tingkatan sebelah mana tartil? Tahqiq, tadwir, dan hadir. Tartil. Nah ini kalau misalkan dulu kalau salah dari ini ya, Syekh siapa namanya? Yang dari Syam itu apa namanya lupa. Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Dia ibaratkan misalkan ini kotak ya, misalkan ini kotak. Nah ini kotak. Ini adalah kotak tartil. Nah ini kotak tartil. Misalkan di kotak tartil. Nah di dalam sini yang pertama adalah hadir yang paling cepat, kemudian tadwir yang lambat, yang pertengahan, kemudian tahqiq yang paling lambat. Tapi semuanya ini adalah tartil. Nah jadi tahqiq, tadwir dan hadir ini semuanya di dalam bingkai tartil. Nah yang guru yang Ustaz Lukman dulu di Al Hikmah siapa namanya? Ustaz siapa namanya? Yang di masjid dekat Al Hikmah, beliau punya sanad juga. Ustaz Lukman pernah belajar sama beliau. Ya beliau bilangnya seperti itu. Kemudian akmal matakun, tanbih yang kedua adalah tidak berarti dibaca paling panjang, tapi maksudnya adalah kadar gunnah dibaca dengan sempurna pada makhrajnya dan juga kadar gema gunnah pada makhraj hidung. Intinya akmal matakun bukan berarti dia 4 harokat, bukan. Tadi yang misalkan saya tandain. Nah di sini ini bukan berarti dia, mohon maaf ya, mungkin takut ada yang salah paham. Di sini ada 4, 3, 2, 1. Maksudnya bukan kadar harokatnya, ini cuma sekedar perumpamaan aja. Yang paling besar, yang paling sempurna adalah akmal matakun. Kemarin kita bisa rasakan perbedaannya. Jadi kita kekuatan gunnahnya itu sendiri. Misalkan contohnya akmal matakun ada di huruf nun dan mim bertasydid. Coba kita baca anna sambil hidungnya ditekan. Pasti sangat tidak bisa. Karena dia tapi tetap ada suaranya dari mulut, tapi tidak ada gemanya dari hidung. Nah, itu karena dia paling kuat. Bukan berarti dia yang paling panjang, enggak. Misalkan kita baca anna, sama kita baca misalkan yang di bawahnya sedikit yang kamilah, contoh apa kamilah? Ikhfa. Insana, sama kadarnya. Di bawahnya lagi idhar. Kalau idhar dia tidak panjang ya. Kalau idhar dia hanya sekedar ada gunnahnya. Jadi gunnahnya tidak bertambah. Mungkin dia hanya 1 harokat, kadarnya kurang lebih. Misalkan an'amta. Nah, misalkan an'amta. Ini dia hanya sekedar ada gunnahnya. Kemudian yang terakhir adalah angkos matakun, yang derajat yang keempat. Nah, ketika derajat yang keempat ini juga ada kadar gunnahnya, tapi yang paling lemah. Misalnya bukan yang paling pendek, bisa dibilang paling pendek, tapi bisa juga dibilang yang paling tepat adalah dibilang yang paling lemah lah, paling tidak sempurna, kurang lebih gitu. Kalau untuk gunnah. Baik, untuk bab ini sudah selesai. Mungkin nanti kita ada masih jam 2, nanti kita istirahat sebentar sebelum kita lanjutkan ke bab berikutnya. Dan insyaallah jam 14 lebih 5 kembali lagi di sini. Silakan yang mau istirahat atau misalkan ada yang tanyakan sebelum break sebentar. Ada yang tanyakan? Baik, kalau tidak ada, sambil saya menyiapkan materi selanjutnya dan antum juga bisa istirahat, silakan. Insyaallah kita kembali lagi ke 5 menit ke depan di bab
mim sakinah. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Baik, kita langsung masuk ke bab keempat, yaitu adalah bab mim sakinah. Nah, kita baca sama-sama bait ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahkamul mim sakinah. Ahkamul mim sakinah. Wal mim in taskun taji qabla al hijah. Wal mim in taskun taji qabla al hijah. La alifin layyinatin lidhil hijah. La alifin layyinatin lidhil hijah. Ahkamuha thalathatun liman tabaq. Ahkamuha thalathatun liman tabaq. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. Ikhfa'un idghamun wa idharun faqat. فالأول الإخفاء عند الباء. Kita kembali lagi ke bait yang atasnya. Yang bait yang kedua yang sebelah sana, ikhfa'u nidghamun ya, jangan lupa bacanya adalah ikhfa'u nidghamun. Nah, ini nun wiqayah. Ikhfa'u nidghamun, bukan ikhfa'u dghamun, tapi ikhfa'u nidghamun. Naam. Ikhfa'u nidghamun wa idharun faqat. إخفاء إدغام وإظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء. فالأول الإخفاء عند الباء. وسمه الشفوي للقراء. وسمه الشفوي للقراء. والثاني إدغام بمثلها أتى. والثاني إدغام بمثلها أتى. وسم إدغاما صغيرا يا فتى. وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية. والثالث الإظهار في البقية. من أحرف وسمها شفوية. من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي. واحذر لدى واو وفاء تختفي. لقربها والاتحاد فاعرفي. لقربها والاتحاد فاعرفي. Baik, wal mim in taskun daji qabla al hija la alifin layyinatin lidil hija. Baik. Al mim maksudnya di sini adalah mim sakinah ketika in taskun, ketika huruf mim sukun taji qabla al-hija, dan dia datang atau dia ada sebelum huruf-huruf hijaiyah. Qabla al-hija ya, huruf-huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidil hija. Maksudnya di sini la alifin kecuali huruf alif layyinah. Apa itu yang dimaksudkan dengan alif layyinah? Yaitu adalah alif ya. Alif saja tanpa ada hamzahnya di atasnya. Nah, jadi huruf alif saja lidil hija bagi orang-orang yang hendak membacanya. Jadi di mim hukum di bab ini, kalau di bab sebelumnya, dua bab sebelumnya ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf setelahnya, huruf hijaiyah setelahnya. Kalau di bab sini mim sukun saja, mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah setelahnya. Jadi sebelum pembagian kan biasanya kalau misalkan di huruf nun sakinah di bab ahkam nun sakinah dan tanwin, misalkan huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, huruf iqlab 1, dan sisanya ada 15 huruf ikhfa. Nah, itu dibagi-bagi hurufnya, mempunyai jatah atau tempat masing-masing. Dia huruf ini masuk ke hukum ini, huruf ini masuk ke hukum ini. Kalau misalkan di mim sakinah ini ada 3. Yang pertama adalah
Yang pertama adalah izhar syafawi, kemudian ikhfa syafawi, dan juga idgham syafawi. Ada 3 ya huruf di hukum mim sakinah. Pengecualian, nah maksudnya di awal sudah dikasih tahu kecuali huruf alif layyinah nggak masuk ke nggak masuk ke bab ini. Istilahnya anak bawang nggak dianggap. Yang lain ikut main, dia cuma nonton aja huruf alifnya. Bahasa mudahnya gitu. Paham? Ahkamuha salasatun liman dhabat. Hukum-hukumnya, hukum-hukum bab ini ada 3, liman dhabat, bagi orang yang dhabat ini orang yang menyusunnya atau orang yang menetapkannya. Jadi ulama yang liman dhabat ini maksudnya adalah para ulama itu sendiri. Ikhfa yang pertama adalah ikhfa, kemudian idgham, dan juga ada izhar. Nah, sini tiga-tiganya namanya ada syafawinya di belakang karena berkaitan dengan huruf mim. Huruf mim makhrajnya adalah asyafah atau bibir. Jadi ikhfa syafawi, idgham syafawi, dan izhar syafawi. Jadi supaya tidak tertukar dengan yang lainnya, ada ikhfa. Maksudnya ikhfa yang mana Ustaz nih? Saya bingung ini. Nah, kalau ikhfa yang pertama adalah ikhfa haqiqi. Kalau di sini adalah ikhfa syafawi. Kalau idgham yang pertama di bab nun sukun, nun sakinah dan tanwin adalah idgham bi gunnah atau idgham bila gunnah. Nah, kalau misalkan di sini adalah idgham syafawi. Nanti kita bisa bahas di slide berikutnya. Namanya ada 3 untuk idgham di sini, tapi saya samakan saja namanya syafawi supaya antum tidak bingung atau supaya saya tidak ikutan bingung. Idgham ada 3. Jadi di sini namanya juga syafawi juga supaya kita seragam. Kemudian yang ketiga adalah izhar. Nah, izhar, kalau izhar di nun sakinah dan tanwin apa namanya izhar? Izhar halqi. Nah, kenapa disebutkan halqi? Sama dengan sini kenapa disebutkan syafawi? Karena sama-sama berkaitan. Jadi dia berkaitan dinisbatkan dengan sesuatu yang berkaitan dengan dia. Ketika dia terlibat dengan bibir maka disebutkan syafah atau syafawi. Nisbatnya adalah syafawi. Kalau misalkan izhar halqi, karena izhar huruf-hurufnya dari halq atau tenggorokan, bahasa Arabnya tenggorokan adalah halqi. Nah, misalkan di sini ada orang Sunda, bahasanya apa? Ustaz Abi Fajri Al-Sundawi. Misalkan gitu. Kalau Ustaz Sidik orang Bekasi, Al-Bekasi. Kalau orang Jawa apa orang? Al-Jawi, dan seterusnya. Al-Makassari, orang Makassar mungkin ada juga Al-Makassari. Nah, ini nisbat kenapa disebutkan ada i-nya? Karena dia dinisbatkan dengan melekat kepada dia. Nah, izhar tadi selain izhar halqi ada juga izhar mutlak tadi ya. Izhar mutlak ada di kalimat sinwan, qinwan, dan juga tadi apa namanya? Dunya. Nah, itu ada 4 kata kalau nggak salah. Baik, kemudian nah ini sini kita belajar tentang apa namanya? Macam-macamnya. Yang pertama adalah idgham shaghir. Idgham shaghir afan dari ikhfa dulu ya tadi ya, di bab sebelumnya kan ikhfa. Ikhfa syafawi, yaitu ketika huruf mim sukun tanpa tasydid bertemu dengan huruf ba. Baik, kita pindahkan di sini coba. Nah, di sini pertama fal awwalu al ikhfa'u 'indal ba'i wa sammihi asy-syafwiyyah lil qurra'i. Jadi yang pertama adalah ikhfa dulu, ikhfa syafawi. Ikhfa'u 'indal ba'i. Nah, ya betul ya. Mim sakinah diikhfakan dengan gunnah. Jadi ikhfa ada gunnahnya. Kalau ikhfa tadi maratibul gunnah yang keberapa tadi ikhfa? Yang kedua. Kalau ketiga adalah izhar. Idza ata ba'daha harfun wahidun wa huwa ba. Ikhfa syafawi hanya huruf ba saja. Nah, ikhfa syafawi ini bisa dibilang saudara sebapak atau saudara seibunya iqlab. Saudara sebapak lah. Misalkan sama-sama anaknya bapak itu juga. Maksudnya sama-sama aja bentuknya. Ikhfa syafawi dengan iqlab yang ada di nun sakinah dan tanwin itu sama cara bacanya. Misalkan di sini
kemarin kita sudah lihat di surat apa kemarin? Asy-Syams ya, atau Ad-Duha. Di sini saya suka kalau misalkan saya pengen mengingat-ingat antara ikhfa syafawi dengan iqlab supaya tidak tertukar. Di sini contohnya sangat berdekatan, misalkan rabbuhum bi. Nah, rabbuhum bi ini apa hukumnya? Ikhfa syafawi. Dzambi, kalau dzambi adalah iqlab. Coba kita misalkan di sini ada yang barusan setoran Ustaz Bayu, biasanya setoran nama Syekh Abu Anas. Coba Ustaz Bayu baca fadamdama alaihim ahsantum. Bacanya sama saja ya. Walaupun misalkan ada yang berpendapat seperti yang kemarin saya sudah sampaikan, dia berpendapat bahwa ketika di mim ikhfa syafawi ini dia sedikit dibuka seperti kadar kertas. Kalau di sini nggak ada kertas, pakai masker juga boleh. Misalkan gini, rabbuhum bidzambihim. Nah, tapi ini kemarin saya sudah dengar syarah-syarahnya bahwa benar bahwa jadi Syekh Aiman Rusdi Suwaid, kalau nggak salah beliau selama 15 tahun atau 25 tahun mengajarkan seperti ini. Rabbuhum bidzambihim. Rabbuhum bi. Jadi ikhfa syafawi bacanya seperti itu, seperti ada furjahnya atau bukaan mulut sedikit. Nah, ini tapi beliau melihat-lihat lagi. Ternyata ceritanya beliau belajar lagi, sudah cari-cari naskahnya dari awal. Intinya beliau tidak ketemu. Ternyata tidak ada di zaman salaf atau di zaman orang-orang terdahulu. Jadi kalau kita mengambil ilmu, yang lebih dipercaya adalah ilmunya adalah orang-orang terdahulu yang paling dekat dengan Rasulullah, yang paling dekat dengan sumber mata air tersebut. Jadi kalau misalkan dulu kita di Indonesia punya ulama-ulama yang belajar ke Mekah, salah satunya, dan mereka akan melahirkan salah satu organisasi terbesar Islam di dunia, yaitu adalah Muhammadiyah dan juga NU. Nah, Muhammadiyah dan NU ini dulu sejarahnya belajar ke Mekah. Nah, kenapa belajar ke Mekah? Nggak belajarnya ke mana? Libya belum ada. Kenapa ke Mekah? Karena ya memang ilmunya di sana. Jadi kalau mengambil ilmu, ya ambil dari ilmunya. Jadi kalau misalkan siapanya di sini, misalkan Ustaz Imam di ke teman-teman aja Ustaz. Enggak. Misalkan Ustaz Imam tinggalnya di mana Ustaz Imam? Tanjung Priok ya. Nah, itu namanya kalau sungai itu ada hulu, ada hilir. Nah, Ustaz Imam tinggal di hilir sungai. Sungai paling dekat apa? Sungai Ciliwung. Sungai Ciliwung yang ada di Ustaz Imam sama Sungai Ciliwung yang ada di Ustaz Abi di Bogor. Nah, Sungai Ciliwung yang di Bogor awalnya lebih bersih apa lebih kotor, Ustaz? Kira-kira. Lebih Oh, berarti cari lagi yang di atas lagi ya. Misalkan Ustaz Abi rumahnya di puncak. Nah, ujung dari sungainya, hulunya Sungai Ciliwung ini dia pasti bersih. Nggak mungkin sungainya pasti ada awalnya hanya sebuah mata air kecil yang jernih. Jadi ini ibaratkan kita ingin mengambil ilmu, yaitu yang paling dekat dengan sumbernya. Jadi kita sebaik-baik kita yang sekarang itu tidak lebih baik daripada yang pendahulu kita. Al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanal muqtadi. Keutamaan itu bagi orang-orang yang mendahului, orang yang memulai, walaupun mungkin bisa jadi yang setelahnya lebih baik. Jadi kalau misalkan di sini dulu ada sahabat yang kaya raya namanya Tolha bin Ubaidillah kalau nggak salah ya, Tolha atau Zubair bin Awam, saya lupa. Dan beliau punya harta, kalau divaluasi hartanya ada 6 triliun hartanya. 6 triliun. Kalau misalkan, tapi kalau di zaman sekarang udah banyak yang punya ribuan triliun pun banyak. Orang-orang Islam pun banyak juga yang punya ratusan triliun juga banyak. Misalkan mereka sama-sama infak
si Utsman bin Affan atau Thalhah ini infak 1 triliun dengan yang misalkan di zaman sekarang ada triliuner dia infak 1000 triliun, itu lebih baik daripada lebih baik yang Utsman bin Affan. Sebagaimana hadisnya disebutkan di dalam hadis, andai kata yang setelah zaman sahabat ini berinfak sebesar gunung Uhud, itu tidak sebanding dengan infaknya sahabat, walaupun hanya sesemut atau bukan semut ini ya, namel. Maksudnya satu genggaman, satu genggaman saja. Nah, itu lebih baik infaknya para sahabat. Intinya kita ketika ingin belajar, kita sandarkan ilmu kita kepada yang lebih dahulu. Tapi biasanya gini, misalnya kalau misalkan tajwid, buku-buku tajwid sekarang Masya Allah banyak sekali, luar biasa, dan juga ilustrasinya bagus-bagus. Misalkan contohnya kayak Fathur Rahman. Misalkan di zaman sekarang saja, misalkan contohnya yang paling dekat adalah Ustadz Imam. Ustadz Imam bisa bikin ilustrasi yang Masya Allah bagus, penjelasannya supaya mudah dan menarik. Nah, tapi itu adalah di zaman sekarang. Di zaman sekarang kelebihannya adalah lebih mudah. Tapi kalau misalkan istilahnya patennya atau yang lebih terverifikasi atau lebih murni adalah ilmu-ilmu ulama zaman dahulu. Walaupun mungkin di awal-awal Islam yang namanya ilmu tajwid belum tersusun, atau mungkin baru tersusun tapi belum jelas pembagian bab-babnya. Nah, itu lebih baik karena ilmunya lebih murni. Jadi kembali lagi ke sini ya, syahidnya, atau kita ini kembali lagi ke sini ke ikhfa tadi, ikhfa Syafawi, bahwa ya kita berpegang saja kepada yang kepada ulama talaki ulama terdahulu. Tapi kalau misalkan di sini ada daripada ikhwah, ini misalkan talaki, saat saya diajarkan guru saya kalau misalkan ikhfa Syafawi itu ada furjahnya sedikit, ya sudah nggak apa-apa, itu riwayat dari guru antum. Dan nanti ulama yang menemukan ini, ulama yang berijtihad ini juga ulama. Nah, tapi yang berijtihad ini ulama, namanya ijtihad ulama, ya kita hargai, jangan diejek-ejek. Nah, jadi kita hargai walaupun kadang ulama juga nggak maksum, ulama juga tidak maksum. Sepintar-pintarnya ulama pasti ada kekurangannya, pasti ada salahnya. Namanya juga manusia. Jadi kita bisa ambil dari sini. Intinya sama pengucapan ikhfa Syafawi dengan yaqlab. Kita baca lagi tadi sama-sama supaya lebih takkid lagi. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim. Nah, ahsantum barakallahu. Kemudian tanda ikhfa Syafawi, ikhfa di sini al-mim as-sakinah, tandanya adalah tajrid, tajriduha minas sukun. Jadi tidak ada tanda sukunnya di atas. Jadi mimnya, nah kita lihat di sini ya. Nah, ini mushaf Madinah. Kalau mushaf Madinah enggak ada tandanya. Kalau mushaf Indonesia wallahu a'lam tidak ada tanda seperti ini. Rabbuhum bi. Nah, Rabbuhum kalau iqlab kita sudah tahu dengan jelas ada tanda mim kecil. Sementara kalau mim, kalau izhar Syafawi dia tidak ada tanda apapun. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, yang pertama adalah ikhfa Syafawi, yaitu ketika mim sukun tanpa tasydid bertemu dengan huruf ba, sudah kita bahas. Yang kedua adalah idgham shaghir. Nah, di matannya di sini, nah di sini idgham shaghir disebutkan adalah idgham shaghir. Tapi dia mempunyai beberapa nama. Nah, idgham shaghir itu sendiri apa? Yaitu ketika mim sukun bertemu dengan huruf mim berharokat, dinamakan idgham shaghir. Nah, kenapa dinamakan shaghir? Karena huruf mim yang pertama diidghamkan menjadi berharokat sukun. Ketika diidghamkan dia berharokatnya menjadi sukun. Jadi kalau misalkan sukun dia mungkin dianggapnya kalau berharokat itu lebih lemah daripada yang sukun. Dan hukum ini juga memiliki nama lain, yaitu adalah idgham mimi. Misalkan kita sering dengar idgham mimi atau idgham Syafawi, bisa juga kita sebutkan dengan idgham Syafawi karena berkaitan dengan yang namanya bibir.
Nah, kalau misalkan di syarahnya Imam Jamzuri sendiri Fathul Aqfal, syarah Tuhfatul Atfal, di sini apa? Nah, idgham shaghir ya. Idgham shaghir contohnya apa di sini? Amman. Nah, jadi dia ada bertasydid. Ketika bertasydid berarti di situ ada dua huruf yang menumpuk. Satunya huruf mim yang sukun, yang kedua adalah mim yang berharokat. Dan di sini juga ada lakumma. Nah, tapi idgham penyebutan dengan idgham mimi mungkin ini agak kurang tepat juga. Yang paling tepat adalah idgham shaghir. Karena kenapa? Karena ini enggak hanya huruf mim saja, mungkin bisa juga nanti ada huruf ba, misalkan idrib bi'asaka. Intinya sama-sama, hurufnya sama-sama. Idgham shaghir ini hurufnya sama-sama, satunya sukun, satunya berharokat. Wa qad dakhalu bil kufri, wa qad dakhalu idrib bi'asaka. Naam. Itu adalah idgham shaghir. Yang ketiga al-izhar fil baqiyah. Afwan, ini kita belum bahas. Watsani, yaitu hukum yang kedua adalah idgham mimithliha ata, idghamun ketika huruf mim bertemu dengan huruf yang sama juga. Ini enggak mesti huruf mim ya, bisa juga huruf ba seperti tadi di sini. Huruf ba bertemu huruf ba, kemudian huruf dal bertemu dengan huruf dal. Ini adalah idgham shaghir. Wasami idghaman shaghiran ya fata, dan namailah atau sebutlah dia dengan idgham shaghir wahai pemuda. Watsalitsu al-izharu fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Yang ketiga adalah izhar di huruf-huruf yang sisanya. Jadi di izhar syafawi ini ada yang tidak masuk di izhar syafawi ini ada berapa huruf? Ada 3 ya. Yang pertama alif. Yang kedua adalah ba, yang ketiga adalah huruf mim. Fil baqiyah min ahrufin wa sammiha syafwiyah. Dan namailah izhar ini dengan izhar syafawi. Tadi di sini ya ta'rifnya, pengertiannya. Nah, izhar syafawi ketika huruf mim sakinah bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf ba, mim dan juga alif. Di sini masih ada pembahasannya untuk idgham. Maaf tadi kembali lagi dulu sebentar ke idgham mimi tadi, ke idgham shaghir, yaitu adalah idgham shaghir sendiri pengertiannya di sini di idgham ketika mim sakinah diidghamkan, masukkan ke huruf yang setelahnya dan menjadi satu huruf, yaitu adalah mim. Lakumma, lahummi, ma'a tatwil lahunna akmal ma takun. Nah, di sini lakumma. Nah, sini apa namanya? Akmal matakun, atau derajatnya yang paling kuat. Wasami idghaman shaghiran ya fata. Li'anna al-harfa al-awwal sakinun wal harfu tsani mutaharrik. Misalkan lakumma. Nah, sini kum yang pertama sini. Nah, lihat di sini adalah mim. Jadi mim sukun bertemu dengan mim lagi setelahnya. Insyaallah mafhum ya. Alamatnya atau tandanya adalah dia tidak ada tandanya. Jadi tandanya tidak ada tandanya. Ada tapi tidak ada. Tandanya adalah tidak ada. Tandanya adalah tidak ada tanda sukun di atasnya, sama seperti tadi yang hukum sebelumnya, itu adalah ikhfa syafawi. Yang ketiga adalah izhar syafawi, yaitu izhar mim sakinah diizharkan ketika datang setelahnya huruf-huruf selain huruf yang tadi, huruf ba, huruf mim dan juga huruf alif. Misalkan di sini adalah hum fiha. Misalkan di sini adalah hum fiha. Am lam tu. Nah, di sini juga bisa am la. Lam tu. Dirhum la. Tunzirhum la. Jadi dia
seperti idhar, tapi idhar di sini adalah huruf mim. Dan di sini adalah tandanya. Nah, idhar tandanya seperti biasa adalah huruf kha. Huruf kha dia gimana ya? Huruf kha kepalanya dipotong tapi nggak ada titiknya di atasnya. Pokoknya dia seperti huruf H yang tidak ada, yang hanya kepalanya saja, tidak ada perutnya, tidak ada badannya, hanya kepalanya, hanya kepalanya saja. Hum fiha am lam tudirhum. Seperti tanda idhar yang seperti biasanya. Misalkan kita cari di sini contohnya idhar ya. Apa di sini contoh idhar? Man a'ta, misalkan fa amma man a'ta, man a. Nah, tanda idhar seperti ini. Huruf kha tanpa titik yang hanya kepalanya saja. Man a'ta. Nah, sini adalah tanda idhar. Baik idhar halqi maupun idhar syafawi sama-sama tandanya. Intinya kalau misalkan idhar ini adalah sisanya ikhfa syafawi dan sisanya idgham shaghir. Tapi di sini ada yang perlu kita perhatikan di sini. Wahdhar lada wawin. Nah, apa yang perlu kita perhatikan? Wahdhar lada wawin, berhati-hatilah pada huruf waw dan fa yang rawan dibaca samar. Wahdhar lada wawin wa fa, berhati-hatilah dengan huruf waw dan juga huruf fa ketika antakhtafi, ketika dia hati-hati supaya dia tidak menjadi ikhfa, karena ini adalah izhar bukan ikhfa. Liqurbiha wal ittihadi fa'arifi, karena kedekatan huruf waw dan huruf fa dengan huruf apa, dengan dekatnya dengan apa ini? Dengan huruf liqurbiha, hanya kembali ke mana? Huruf mim sakinah. Jadi wa, jadi makhraj di bibir apa saja ada 4 huruf. Pertama huruf ba, wa, mim dan fa, semuanya ada keluar dari bibir. Nah, ketika di izhar syafawi ini huruf fa dan juga huruf waw keluarnya sama-sama dari bibir. Jadi kita harus hati-hati supaya dia tidak menjadi ikhfa. Misalkan di sini aidihim wa. Ini betul adalah aidihim wa. Jangan sampai aidihim wa ma aidihim wa ma khalfahum wa la yuhitun. Atau misalkan di sini hum fiha. Harusnya gimana bacanya yang benar? Hum fiha aidihim wa ma khalfahum. Aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Tetap ada gunnahnya tapi jangan diikhfakan. Jangan aidihim wa ma khalfahum wa la yuhituna. Hum fiha. Insyaallah semua guru di sini bisa semuanya untuk ini. Ini supaya hati-hati saja. Mungkin gimana saat maksudnya kan saya nggak pernah salah kayak gitu bacanya ya. Kalau misalkan kayak gitu saya pasti bacanya izhar. Saya pasti bacanya hum fiha. Nggak mungkin saya bacanya hum fiha. Nah, karena bisa jadi mungkin ada yang di bawah antum misalkan yang masih baru belajar dikiranya ini adalah ikhfa. Jadi dibacanya hum fiha, padahal yang benar adalah hum fiha, supaya berhati-hati. Karena si penulis bisa jadi menemukan ada kasus, mungkin ada kasus orang yang ketika huruf mim sakinah bertemu dengan fa atau wa, dia dibacanya ikhfa bukan izhar. Nah, di sini ada beberapa maklumat atau beberapa yang perlu kita perhatikan. Di sini adalah beberapa kesalahan umum, beberapa kesalahan yang paling menonjol ketika mengucapkan mim sakinah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Pertama, al-italah, italatu zamanil gunnah ziyadatun 'anil matlubi 'inda izhariha. Ketika izhar jangan terlalu panjang gunnahnya, karena kalau terlalu panjang jadinya jadi ikhfa seperti atas tadi ya. Hum fiha. Panjang lagi sedikit dan hurufnya masuk ke huruf setelahnya, huruf mim masuk ke huruf setelahnya, maka dia jadi ikhfa. Hum fiha jadi hum fiha karena masuk ke huruf setelahnya. Jadi jangan kepanjangan, misalkan an'amta. Nah, jadi secukupnya saja, sesuai kadarnya. An'amta, jangan terlalu panjang. Ini supaya antum dapat bagaimana cara panjang pendeknya. Ini nggak bisa hanya sekedar 2 harokat 2 ketukan,
antum harus talaqi, antum harus cari guru yang lebih senior dan lebih baik lagi. Kemudian yang kedua adalah taksiru zamanil hunnah inda idghamiha wa ikhfaiha. Jadi tadi yang pertama kepanjangan, yang kedua adalah kependekan. Harusnya dia akmal matakun, yang paling kuat gunahnya. Lakum ma yasha'un atau hum bisahirah, tapi ini malah sekedarnya saja, malah jadinya izhar. Yang izhar jadi ikhfa, yang ikhfa malah jadi izhar, atau yang idgham malah jadi izhar. Lakumma enggak boleh, harus lakumma ditahan. Insyaallah mafhum. Yang ketiga adalah tarkul furjah baina syafataini 'inda ikhfa'iha wa huwa amrun muhdats. Nah, tadi kesalahan yang ketiga tadi adalah mungkin bisa disebut kesalahan juga. Mungkin bisa jadi kurang tepat lah kalau bahasanya, kalau kita sebagai masih murid ya, masih murid, kita belum menjadi ulama besar, kita misalkan ada ulama yang salah, kita jangan bilangnya salah, mungkin lebih baiknya kurang tepat sebagai adab terhadap mereka. Ini adalah amrun muhdats, jadi sesuatu yang diada-adakan atau sesuatu yang baru. Yang namanya tajwid itu adalah talaqi. Cara bacanya, a i u-nya, hurufnya itu semuanya berdasarkan dari talaqi. Jadi kalau misalkan ditanya, Ustadz kenapa sih riwayat Hafs an Asim imalahnya cuma satu, cuma majreha, padahal kan saya maunya misalkan surat At-Duha, wal-laili idza saja mau gitu. Ya itu jawabnya cuma satu, ya karena memang seperti itu yang diajarkannya. Nah, antum mau sulit, nah antum belajar waras sekalian, nah antum kelabakan belajar waras nanti kepanjangan. Ini ya, semuanya dipanjang-panjangin, nafasnya nggak kuat. Jadi seperti itu ya. Ini adalah intinya adalah sesuatu yang harus talaqi. Membaca Al-Qur'an itu adalah bukan ijtihad. Jadi tidak ada ijtihad di dalam membaca Al-Qur'an. Tidak ada ngarang-ngarang sendiri. Lalu kalau misalkan seperti kadar gunnah itu ijtihad ulama juga, cuman dia menyesuaikan talaqi, bukan talaqi yang menyesuaikan ijtihad. Jadi dia tetap menyesuaikan talaqi. Jadi mungkin ada ulama yang berijtihad atau berpendapat supaya masyarakat awam mudah pahaminya. Karena saya pernah dengar cerita, ada dari antara guru saya, ketika talaqi ke sama syekhnya, dia nggak dikasih tahu. Jadi misalkan salahnya gimana nggak dikasih tahu, pokoknya ikutin aja sampai syekhnya misalkan dia salah dibetulin sama syekhnya, dia salah lagi dibetulin sama syekhnya, nggak betul-betul nggak dikasih tahu caranya gimana. Ya karena memang katanya sih cara sahabat kayak gitu, jadi nggak dikasih tahu. Ini tuh gini loh, misalkan antum ketika mengucapkan huruf tafkhim, angkat lidah belakangnya. Kemudian ketika misalkan ini seperti ini, dia nggak gitu, dia hanya dia baca ikuti, kalau benar lanjut, kalau salah ya ikut ulang terus sampai betul. Jadi seperti itu. Ini adalah talaqi. Kemudian yang keempat adalah ikhfa. Ketika waw dan fa jangan sampai menjadi ikhfa. Wahdar rada wawin wa fa an takhtafi. Hati-hati jangan sampai waw dan fa ketika bertemu dengan huruf mim menjadi ikhfa. Alaihim wala, tapi alaihim wala dan hum fiha. Nah. Mungkin ini untuk pertemuan berikutnya kita akan cukupkan dulu sampai sini. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Untuk setoran Tuhfatul Atfalnya, sekalipun misalkan kita baru sampai bab mim sakinah, tapi kalau misalkan mau selesaikan nggak apa-apa. Misalkan mau selesaikan sampai khatimah, sampai selesai sampai akhir pun nggak apa-apa, insyaallah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman sekalian. Semoga antum diberikan keberkahan pada waktu dan juga keluarga dan juga harta antum supaya lebih berkah, dan juga ilmu antum supaya ilmu kita semoga Allah berkahi, bermanfaat untuk kita sendiri maupun untuk keluarga dan juga
masyarakat yang lain. Ini saja dari saya. Jazakumullah khairan. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.